Halo, salam Rubicon, salam BK mengudara. Hari ini saya ingin share bagaimana cara buat slide presentasi yang kreatif. Karena kadang-kala kita hanya fokus pada konten, tapi tidak memikirkan visual, ya, visual delivery-nya seperti apa. Nah, kali ini kita akan coba bahas. Nah, kalau kita lihat bagian ini, kadang-kadang jadi teringat ya, yang penting warnanya ngejreng, ya, kemudian ada banyak warna, kemudian fontnya juga di modif gitu ya. Ini membuat kita berpikir, wah pasti audiensnya tertarik dengan hal ini. Tapi wait, belum tentu. Ya, belum tentu dengan ini saja cukup menarik, ditambah kontennya yang penting masukin aja di sini semua. Seperti hal klise lainnya, PowerPoint dijadikan limpahan Microsoft Word ya. Jadi apa yang ada di Word langsung masukkan saja di dalam PowerPoint tanpa memilih background yang mungkin lebih menarik. Kemudian memberikan kata kunci saja. Kemudian ditambahkan dengan memberikan GIF, pasti akan lebih menarik. Tapi sayangnya kalau Anda lihat di sini GIF-nya masih belum sesuai dengan kontennya. Ya, kemudian masih ada yang ngeblok seperti ini, yang one punch man tunjukkan. Nah, ini akan kurang menarik. Sampai ke sini pun sama nih, masih kumpulan kata, orang akan boring untuk menyimak. Orang akan boring untuk menyimak. Semuanya seperti ini. Nah, untuk itu hari ini yuk kita coba presentasi yang lebih keren, yang lebih harmonis. Saya contohkan dengan salah satu presentasi, bukan keseluruhan presentasi yang saya buat ya, tapi salah satu presentasi seperti ini. Kalau Anda lihat semua, background-nya blur, ya, tapi kita bisa variasikan dengan seperti ini. Nah, jadi kelihatan nih orangnya. Hanya dengan PowerPoint saja, tanpa aplikasi tambahan. Ini untuk kontennya juga contoh. Nah, kita bisa buat semacam ini. Nah, kembali ya. Awalnya tadi blur, kemudian kita bisa buat seperti ini. Karena fokus saya adalah ke generasi milenial yang menggunakan gadget. Kemudian untuk kontennya, cukup kata kuncinya saja yang kita masukkan. Kembali dengan ini. Nah, yang kita capture adalah bagaimana mereka senang dan fokus pada gadgetnya. Nah, all about gadget yang awalnya tadi juga blur, kemudian kita capture poin pentingnya. Ya, ini salah satu contoh yang saya buat. Nah, saya menggunakan icon-icon. Kemudian kalau Anda semua jeli, dari awal hingga akhir saya coba concern dengan tema warna ya, pemilihan warna mulai dari biru, merah, dan putih. Itu jadi concern saya untuk saya masukkan sebagai tema di presentasi ini. Kemudian di bagian redaksinya, untuk kata-kata yang penting saya berikan bold ya, saya bold, kemudian saya perbesar karena itu fokusnya ada di sana ya. Kemudian lanjut dengan ini. Thanks as a closing. Nah, itu salah satu contoh ya. Masih ada presentasi-presentasi lainnya, tapi ini yang saya jadikan contoh terlebih dahulu. Selanjutnya tipsnya bagaimana sih untuk merancang desain presentasi yang menarik. Nah, kita bisa menentukan temanya terlebih dahulu. Ya, temanya apa saja? Nah, ini saya sampaikan di tips optimasi slide. Salah satunya, coba tentukan konsepnya terlebih dahulu ya. Saya ingin menggunakan gambar-gambar yang real, bukan animasi atau sebaliknya.
bisa menggunakan gambar animasi, bukan orang yang real misalkan. Kemudian pemilihan warna Anda sudah tentukan. Kemudian kontennya tentang apa, berarti gambar-gambarnya juga harus sesuai dengan konten yang Anda sampaikan. Jadi jangan tidak sesuai gitu ya. Kemudian kreasikan template-nya, bisa seperti tadi atau dengan yang lain. Kemudian kita bisa optimasi keyword, karena tadi bukan Microsoft Word yang kita pindahkan ke dalam slide presentasi. Kita cukup ambil keyword-nya saja, selebihnya kita yang akan menjelaskan lebih detail. Kemudian kita bisa gunakan animasi. Animasi maksudnya apa? Nah ini seperti saya menampilkan poin-poinnya satu per satu. Jadi tidak ditampilkan secara langsung semuanya, karena nanti audiensnya bisa langsung membaca semua tanpa perlu menyimak kita. Mereka menyimpulkan sendiri tanpa menyimak kita. Kemudian untuk penomoran biasanya kita gunakan bullets and numbering, nomor-nomor yang konvensional. Kita bisa ganti dengan nomor jadi icon misalnya, itu ya. Kemudian menetapkan komponen desainnya, apa saja yang diperlukan? Nah, gambarnya. Kita perlu kualitas gambar yang baik. Kemudian tadi saya bilang menyesuaikan gambar dengan tema, dan kita harus bedakan gambarnya. Kita ingin yang real person, real picture, atau gambar-gambar kartun ataupun animasi. Itu harus kita tentukan. Kemudian untuk warnanya apa? Tadi saya menggunakan biru, merah, dan juga putih. Nah, silahkan nanti Anda coba cari warna yang sesuai, misalkan dengan instansi atau warna personality Anda, silahkan. Kemudian untuk bentuk-bentuk atau shaping bisa kita kreasikan semacam ini. Ini saya kreasikan shaping-nya ya, bentuk yang sudah ada di dalam pilihan PowerPoint Anda semua. Kalau untuk gambar, coba cari yang resolusinya minimal 1280 ya. Jadi agar ketika diperbesar gambarnya clear, tidak pecah. Kemudian bedakan ini tadi antara gambar animasi atau mau real man, atau real person ya. Real person dari awal hingga akhir kita akan gunakan ini. Kalau animasi ya kita akan dari awal menampilkan gambar-gambarnya juga animasi. Untuk menentukan tema warna di versi 2013 atau di atasnya, kita sudah bisa menggunakan eyedropper ya, seperti fitur di Photoshop untuk menyesuaikan warna gambar atau ya ini ya pilihan-pilihan gambar yang sudah kita pilih, kemudian disesuaikan dengan entah background atau shaping-shapingnya, jadi akan lebih selaras. Tapi di bawah 2013, misalkan 2007 atau 2010, perlu setting aplikasi tambahan namanya Color Picker. Nah, nanti kita bahas lagi Color Picker seperti apa. Kemudian ini beberapa tema atau warna ya, warna secara psikologis digambarkan seperti ini. Kalau Anda memilih merah, itu kecenderungannya adalah orang yang kokoh, kuat, kemudian bisa menarik perhatian. Biasanya dipakai untuk makanan ya, warna-warna merah ini. Kemudian orange itu menggambarkan antidepresan. Setelah Anda mau menggunakan ini juga bisa. Kuning digambarkan sebagai peningkat fokus, tapi bila terlalu banyak bisa mengubah persepsinya menjadi ridiculous, konyol. Kemudian hijau itu pereda stres dan juga kesuburan. Nah ini ada beberapa company yang sudah menggunakan warna hijau di dalam logonya. Ataupun biru, ini saya suka banget sama warna biru karena menggambarkan ketenangan, gitu ya, lebih rileks, mewakili awan atau misalkan warna air. Nah itu enak banget. Kalau ungu menggambarkan kekayaan, ketenangan. Jadi bukan hanya kalau ungu itu janda, tidak. Tapi ungu menggambarkan bisa kekayaan ataupun ketenangan. Ini ada beberapa teori ya, ada teori bagaimana nanti Anda memilih warna. Ini saya sampaikan singkat, nanti mungkin kita bisa bahas lagi di tema lainnya. Coba teman-teman bisa browsing color theory, jadi tahu kira-kira untuk mencocokkan warna
gimana caranya. Jadi warnanya tidak asal gitu, tapi sudah based on teori, dan itu mempermudah kita nggak terlalu picky dalam memilih warna ya, dan akhirnya kita terlalu pusing dan lama menentukan warnanya. Nah, kita bisa gunakan ini color wheel. Kemudian yang terakhir kita juga bisa optimasi shaping ya, optimasi shaping seperti ini. Kemudian yang tadi sudah saya tampilkan sebelumnya, bisa menggunakan crop shaping, kemudian merge shapes. Nah, sama untuk lebih detailnya mungkin kita bahas lagi di sesi yang lainnya. Ini saya sampaikan dulu tipsnya ya, gambaran tipsnya bagaimana kita coba optimasi slide presentasi kita. Kemudian setting animasi, rupanya ini yang paling terakhir. Kita bisa menampilkan animasi-animasi, jadi nggak langsung tampil semua, tapi bisa satu persatu seperti yang saya bilang tadi, agar audiens tidak langsung membaca secara keseluruhan, tapi cukup topik-topik penting dan Anda sampaikan itu satu persatu. Dan tinggal dicoba saja ya, tinggal dicoba saja nanti ya. Kemudian mungkin bisa chat di kolom komen kira-kira ingin membahas yang bagian mana atau ingin optimasi bagian apa, silahkan chat di kolom komen, nanti kita coba bahas ya, bahas di video selanjutnya. Mungkin itu untuk bahasan kita kali ini. Kita ketemu lagi di video-video lainnya. Dan jangan lupa untuk subscribe, karena nanti saya akan lebih bersemangat untuk bisa sharing beberapa tutorial mungkin seperti ini, atau beberapa teknis ya dalam pengembangan diri. Baik, terima kasih, itu saja. Nanti ketemu lagi di video-video selanjutnya. Thank you.